pemijatan dengan perasaan, jangan terlalu menekan kuat, karena yang kita hindari itu cedera. Cedera di dalam tubuh setiap teman-teman yang kita pijat. Jadi kita memijat dengan perasaan, kita urai ke atas teman-temannya, ke arah atas seperti ini. Ini untuk tujuan kita untuk melepaskan otot yang kaku yang menempel pada tulang persendian kita atau di area-area sudut tulang kita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini setelah pemijatan ini kita lakukan, kita rasa sudah cukup. Seperti ini kita rasa sudah cukup. Sekarang kita akan posisikan tangannya adik ini memegang pundaknya. Nah, seperti itu. Memegang pundaknya, kemudian di dalam sini tuh ada tendonnya teman-teman ya, yang menuju seperti ini. Ini akan kita sentuh. Contohnya seperti ini kerasa banget ya. Kerasa ya? Sangat kerasa teman-teman. Nah, ini. Ini ada tendon ya teman-teman, dari sini tuh menuju ke bawah seperti ini. Ini akan kita relaksasi. Ini seperti ini, sangat kerasa nih. Nih, padahal sentuhan ini disertai dengan perasaan ya teman-teman ya, artinya kita nggak menekan terlalu dalam atau terlalu kuat. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan seperti ini, atau boleh kita relaksasi dengan cara kita sentuh ke atas seperti ini teman-teman. Nih, kita tarik ke arah atas seperti ini, nggak apa-apa. Nih, seperti ini, itu nggak masalah. Nah, ini. Tetapi mungkin angka baiknya jika kita telusuri seperti ini ya. Kita tekan, lalu kita release seperti ini ke bawah. Tapi memang harus pelan-pelan saja ya, jangan ditekan terlalu kuat, kemudian jangan didorong terlalu kuat juga. Tapi sangat kerasa ya, sangat. Nah, ini sangat kerasa teman-teman. Sakit kan? Seperti ini, sangat kerasa. Nah, setelah ini teman-teman, saya akan mengerjakan di ranting tangannya ya. Tangannya kasih lemas saja. Nah, di sini teman-teman, boleh kita awali dari area luar dulu ya, atau mungkin bisa kita katakan punggung tangannya. Nah, seperti ini. Kita akan sentuh di sini. Ini salah satu jalur-jalur saraf ya, teman-teman, perlu diketahui salah satu jalur-jalur sarafnya. Ini kita boleh menekan seperti ini atau mencari sebab keluhan seperti ini untuk memperlancar kembali. Tujuan pijat ini sebetulnya, pijat kesehatan ini sebetulnya untuk melancarkan kembali aliran-aliran darahnya, untuk memperbaiki kembali jaringan-jaringan yang bermasalah teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini di bagian dalam, tepatnya di sini. Nah, ini ya. Ini perlu kita cek dulu di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini di dalamnya itu ada bentuk kresek-kresek saat kita rilis ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kadang aliran darah di situ sudah kurang maksimal, teman-teman. Sudah kurang maksimal, artinya mungkin agak terhambat di area itu. Nah, itu yang perlu kita relaksasi, kita sentuh supaya oksigen dan darah itu dapat mengalir dengan baik kembali di area ini. Nah, ini yang bisa juga mengurangi keluhan. Intinya teman-teman, jika aliran darah kita dan oksigen cukup dalam tubuh, kemudian jalur saraf itu baik, otot yang kaku itu bisa lentur kembali, kita akan sehat. Penyakit akan semakin berkurang ya, atau bisa semakin hilang lah. Nah, kemudian di sini, area ini, di sini terdapat hubungan arus listrik teman-teman yang menuju ke jari-jari, terutama di jari-jari ini ya. Ini akan coba kita sentuh seperti ini. Kita akan cari barangnya ya. Mungkin saya sentuhnya seperti ini ya, berlebih nyaman dapat ya di VIP ya.
Nah, ini cuman kerasa agak risih juga sih kalau disentuh. Nah, ini kerasa sampai di bawah tangan ya, di jarinya kamu ya, kerasa ya. Nih seperti ini kerasa sampai di jari-jarinya teman-teman, keretek-keretek gitu. Kemudian kita akan tarik di sudut tulangnya teman-teman, seperti ini, di sudut tulang. Karena biasanya masalah-masalah ke tangan itu jarang terdapat di area ini. Tetapi di tulang inilah biasanya ada otot yang menempel yang semakin kaku. Jika dia semakin kaku, maka aliran darah dan oksigen itu semakin sulit untuk masuk ke area itu. Sehingga semakin tercipta kekakuan yang meresahkan. Kadang kita susah dibawa tidur karena rasa kesemutan atau bagaimana ya. Intinya aliran darahnya yang kurang maksimal. Nah, setelah itu di area ini ya, ini boleh kita ukur di area ini. Di sini kadang terdapat juga keluhan-keluhan. Jadi keluhan-keluhan itu teman-teman selamanya dekat dari area persendian kita. Nah, contohnya di sini. Ini boleh kita tekan ke arah atas seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Ini di dalamnya ada terdapat resek sedikit ya di pipi ya. Nah, itu juga salah satu keluhannya ya. Atau otot yang mulai kaku. Nih. Ini teman-teman kalau kita tekan jari-jari kita bergerak-gerak nih. Nih, seperti ini. Nah, setelah ini teman-teman ya, di sini tuh memang ototnya terbagi ya, masing-masing ada terbagi ya. Boleh kita ambil di selahnya di sini. Kita ambil di selahnya, kita tarik seperti ini, jarinya pun akan tertekuk ke dalam seperti itu. Nah, seperti ini. Ini juga metode cara penanganan untuk orang yang stroke, yang tangannya kaku ya. Ini seperti ini. Jadi awalnya lakukan ini supaya otot-ototnya elastis, supaya jari-jarinya bisa bergerak. Kemudian di sini ada tendonnya teman-teman. Ini cukup sakit. Nih ya. Ini Vivi merasakan sekali teman-teman. Ini cukup sakit. Boleh kita relaksasi dengan lembut ke arah luar seperti ini. Nih. Nah, seperti ini. Kita relaksasi ke arah luar seperti ini teman-teman. Nih, kemudian kita tarik lagi ke arah bawah seperti ini. Teman-teman boleh simak videonya ya. Kemudian jangan lupa share. Jangan lupa pula untuk dibagikan sebanyak-banyaknya kepada teman yang lain, agar teman-teman yang lain pun mengetahui bagaimana ilmu atau cara untuk memperbaiki keluhan-keluhan yang terdapat pada setiap manusia. Jika keluhannya sama, boleh diperagakan cara pemijatan yang sama seperti ini. Mudah-mudahan lebih bermanfaat ya untuk kesehatan setiap teman-teman kita yang mempunyai keluhan. Nah, ini setelah ini teman-teman, kita posisikan tangannya sedikit agak tertekuk, lemah ya pipi ya, agak tertekuk, lalu kita tarik di area ini. Kita tarik keluar di area ini. Ini yang sangat kaku ya pipi ya. Nah, kita tarik keluar seperti ini. Ini juga menimbulkan efek setrum atau daya strum yang kecil di jari-jari kita. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan pindah ke telapak tangannya. Di telapak tangan ini, di sini ya, ini boleh kita sentuh lembut, pelan-pelan saja. Ini kita rasakan jaringan-jaringan di dalamnya bunyi keras-keras seperti itu. Nah, ini boleh kita sentuh pelan-pelan seperti ini ke bawah. Kita masuk di area tengah seperti ini. Kemudian di dalam sini. Di dalam sini teman-temannya. Ini akan kita tekan, sedikit kita rilis. Ini kerasa di TV ya. Belum kerasa ya. Nah, ini akan kita tekan, kita rilis seperti ini. Ini sudah mulai kerasa ya, udah mulai kerasa ini teman-teman. Nah, ini juga biasanya orang yang susah hamil ya, yang sulit mendapatkan buah hati, itu biasa persoalan ada di area ini juga teman-teman. Jadi dari sini nih ya, nih ini areanya, bukan yang ke bawah ya, tapi yang ini. Nah, itu biasanya di tangan juga. Fasilitasinya ke kandungan itu kadang bermasalah di tangan juga ya teman-teman ya. Jadi boleh dipijat dengan cara seperti ini. Kalau teman-teman mau melihat ya jari adik pipi ini ya, itu bisa bergerak teman-teman dengan cara ini disentuh. Ini seperti ini. Nah, itu. Tuh, jempolnya bergerak-gerak ya. Nah, padahal yang disentuh di atas ini nih. Tendonya di atas sini teman-teman, untuk di ibu jari ya. Makanya sepotong ini teman-teman ya, yang bisa diadakan pemijatan jika Anda kesulitan mendapatkan buah hati. Sebetulnya di kaki juga ada, tetapi yang kita sentuh sekarang tangan. Kita adakan penjelasan di
tangan teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dia bergoyang ya. Setelah itu ini di sini ada tendonya juga ya teman-teman ya. Nah, di area ini. Jadi pemijatannya ini kita sentuh di sini, kita tarik ke arah luar seperti ini. Nah, ini juga kerasa teman-teman. Nah, ini ya. Ini kita relaksasi seperti ini sampai di sini, dekat dari persendiannya dia. Kita boleh awali dari dalam lagi. Yang seperti ini ya. Ini juga cukup kerasa teman-teman. Nah, seperti ini. Kita tarik-tarik ke arah luar, kita tarik keluar ya teman-teman. Ini contohnya ini. Nah, ini sangat terasa nih. Di dalamnya sudah bunyi klek-klek gitu kalau kita tarik. Nah, seperti ini. Usahakan bunyi itu berkurang. Jika bisa, kalau bisa hilang ya bunyi-bunyi itu, baru kita hentikan pemijatannya. Tetapi kalau masih tetap aja seperti itu, kita relaksasi, boleh kita cari titik-titik yang lain dulu. Seperti ini. Oke, rasanya sudah berkurang. Nah, enggak seperti tadi. Kemudian di sini ya teman-teman ya. Nah, ini di area ini. Ini kita tarik-tarik seperti ini juga cukup berasa ya DVP ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita tarik-tarik ke arah luar. Karena di sini tuh ada otot teman-teman. Ya, ada ototnya. Itu juga yang kadang kurang maksimal dialiri oleh oksigen dan darah. Seperti ini caranya teman-teman. Nah, ini teman-teman, jika kita rasa di sini sudah cukup, boleh kita gerakkan ya dengan cara seperti ini. Tuh. Tadi yang bunyi itu kerasa gitu, itu salah satu ototmu yang kaku ya. Yang kaku, yang sudah mulai direlaksasi atau sudah mulai lentur, supaya aliran darahnya bisa itu ya. Nah, itu dia. Itu. Nah, itu bukan tulangnya ya di pipi, itu adalah otot yang kaku atau otot yang bermasalah. Nah, itu bunyi-bunyi ya. Kletek. Kalau adik pipi sendiri mungkin bisa merasa bahwa itu tulang ya yang bunyi ya, bukan tulang ya. Nah, itu bukan tulang, tetapi itu adalah otot-otot yang bermasalah. Nah, itulah yang menimbulkan keluhan di tangan adik ya. Tuh ya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Ini seperti ini. Kayaknya kita harus butuh relaksasi lagi di sini. Nah, ini tendonya teman-teman ke jari ya. Jadi jari adik pipi ini, terutama yang ini nih, itu akan goyang sendiri teman-teman ya. Caranya seperti ini. Ya, kasih lemah ya adik pipi ya. Nah, ini teman-teman ya, jari-jarinya bergoyang. Ini agak sakit memang. Nah, ini. Nah, ya, jari-jarinya pada goyang-goyang teman-teman. Padahal yang kita sentuh itu di area ini. Ternyata di area inilah masalahnya. Ini kita kasih pelumasnya dulu. Kemudian kita tekan pelan, kita tarik ke arah bawah. Ternyata kekakuan ini terdapat di area sini, di punggung tangan. Rasa banget ya, seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Ini ya. Bunyi. Kita tarik ke bawah teman-temannya sambil kita rasakan. Jika tendonnya sudah tidak begitu kaku, ya itu berarti sudah bisa dialiri oleh oksigen dan darah yang baik kembali teman-teman. Oke, di sini boleh kita tekan-tekan juga seperti ini, kita tarik-tarik sedikit. Ini juga agak terasa teman-teman, seperti ini. Jika ini nggak mampu untuk merubah teman-teman ya, maka kita akan adakan pijat keretek teman-teman. Jadi artinya akan kita keretek ya persendiannya. Nah, seperti inilah teman-teman ya. Keluhannya sudah berapa lama di TV? Ini setengah tahun ini berarti. Setengah tahunan ya. Awal tahun. Setengah tahunan ya teman-teman ya keluhan ini. Ya, balik lagi. Balik lagi. Memang persoalan saraf teman-teman dia bisa hilang dengan sendirinya.
tetapi akan muncul balik lagi. Nah, kadang kalau dia muncul balik itu sudah lebih parah lagi persoalannya. Jadi buat teman-teman yang punya keluhan saraf, lebih baiknya langkah terbaik itu lebih cepat diperbaiki. Lebih cepat diperbaiki agar dia nggak balik-balik lagi. Agar dia nggak ngeresahkan ya teman-temannya. Nah, ini teman-temannya. Setelah itu teman-teman, persoalannya ya. Tadi kita udah relaksasi di kedua titik tersebut. Sekarang di area ini ya. Di area ini hubungan yang kita relaksasi tadi ya. Ini akan kita tarik seperti ini teman-teman. Ini juga cukup kerasa ya. Ini juga kekakuan pada ototnya seperti ini. Kita cubit besar, lalu kita tarik-tarik ke bawah seperti ini. Ini juga cukup kerasa. Nah, seperti ini. Kerasa ya di pipi? Kerasa ya? Nih, boleh kita sentuh sampai di dekat dari persendian ya, di sikutnya. Nih, seperti ini. Ini untuk merelaksasi cukup kerasa ya. Nih. Nah, ini. Teman-teman, agar keseluruhan ini bisa direlaksasi dengan baik atau dialiri darah dengan baik, kunci terbesarnya ada pada ketiaknya. Nah, caranya seperti ini. Kasih lemas saja di pipi ya. Kita nyalakan lampunya kamu ya, yang bisa dirasa sampai di jari-jari ini. Ya. Caranya seperti ini. Nah, ini kita tarik ya. Ini kerasa sampai di jari-jari kamu ya. Kesetrum gitu ya, sampai di jarinya. Ini yang bisa merelaksasi atau mengurangi semua rasa-rasa sakit yang ada di ranting-ranting tangan tersebut. Ya. Bisa mengurangi atau bisa semakin menambah oksigen dan darah itu semakin mengalir dengan baik ke bawah. Nah, di area ini. Di sini kita petik-petik seperti ini teman-teman. Tetapi ini dilakukan dengan perasaan ya. Dengan perasaan lembut-lembut saja menyentuhnya. Jangan kasar ya. Jangan menekan terlalu kuat. Tetapi sangat kerasa ya, sampai di jari ya. Nah, ini teman-teman. Setelah ini teman-teman, boleh kita ambil bantal. Ya. Rambut kamu kalau bisa lepas dulu. Lalu berbaring. Oke. Nah, ini jadi kita seperti sensasinya seperti masuk ke salon teman-teman ya, untuk di spa di salon. Ini juga sangat baik untuk merelaksasi semua saraf-saraf yang ada di wajah kita. Ini juga mampu untuk menampilkan aura kita lebih terpancar lagi teman-teman. Jadi khususnya wanita, ini juga cukup digemari. Selain menyegarkan, ini juga bisa membuat kita itu bisa lebih kelihatan fresh ya di wajah, bisa kelihatan lebih bagus, lebih cantik ya kalau wanita. Kemudian kerutan-kerutannya itu bisa semakin berkurang. Kerutan pada wajah itu bisa semakin berkurang teman-teman. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi kita menyentuh pelan, santai, sambil kita merilis seperti ini. Nah, ini teman-teman. Boleh ditiru metode ini ya. Boleh ditirukan di rumah. Buat teman-teman yang ingin mempraktekkan, silakan saja, tetapi ingat tekanannya itu nggak boleh terlalu kuat ya, sedang saja atau dirasa-rasa saja seperti ini. Nah, teman-teman mulai simak. Jika teman-teman merasa di kiri dan kanan ini ada kekakuan yang sangat kaku ya, misalnya nggak sama ya, boleh kita relaksasi dengan cara menekan seperti ini teman-teman. Kita tekan-tekan seperti ini, kita bolak-balikan seperti ini nggak apa-apa. Nih, kita relaksasi kekakuan yang ada di area ini. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik sampai ke persendian rahang seperti ini. Nah, kemudian di persendian rahang ini teman-teman ya, titiknya ini boleh Anda relaksasi dengan cara ditekan sedikit pelan, lalu kita rilis sedikit seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita tekan pelan lalu kita rilis sedikit seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk merelaksasi kekakuan otot yang ada pada rahang, pertemuan rahang ya. Itu yang kadang membuat orang kadang susah menganga ya. Karena kakunya otot yang ada di sini. Nah, ini juga metode ini boleh dengan cara ditekan dari atas ke bawah seperti ini. Tapi pelan-pelan ya.
ditekan dari arah atas ke bawah seperti ini. Nah, ini untuk merelaksasi otot-otot juga ya pada rahang kita. Nah, ini. Kadang kekakuan ini mungkin terdapat dari mungkin lelahnya mengunyah atau mungkin lelah karena berbicara ya. Otot-otot yang ada di sini. Karena Nah, tertawa. seperti ini teman-teman. Ini juga cukup kerasa, tetapi ini nggak boleh terlalu lama ya teman-teman ya. Lalu kita rilis kembali seperti ini. Ini seperti ini teman-teman, boleh simak videonya. Kemudian jangan lupa share ya atau like dan subscribe. Ini seperti ini teman-teman. Kemudian ini ya, di pinggiran tulang hidung kiri kanan itu kita tekan pakai jempol seperti ini ya. Kita tekan pelan, rasakan, lalu kita tarik ke arah atas. Ini seperti ini. Jika Anda ingin menarik sampai ke ubur-ubur, itu nggak masalah ya. Nah, diamkan sebentar pada ubur-uburnya. Lalu kita tekan lagi, kita tarik lagi, ya. Tarik sampai ke ubur-ubur, tahan sebentar nggak masalah. Jika Anda ingin melakukan hanya sampai pada keningnya di sini saja nggak masalah juga. Lalu kemudian dari sini, ya, kita akan tekan, lalu kita akan bagikan ke kiri dan kanan seperti ini teman-teman ya. Kita akan tekan, lalu kita bagikan ke kiri dan kanan. Ini jika kita lakukan dengan perasaan hati, ada rasa mengasihi kepada pasien kita, setiap pasien yang kita sentuh itu pasti akan merasakan manfaatnya. Paling tidak nomor satu itu dirasakan nyamannya. Nyaman banget teman-teman. Kalau kita lakukan pemijatan ini, itu pasien kita bisa sampai tertidur, saking nyamannya. Saking nyamannya pasien kita bisa tertidur. Ini belum kita maksimalkan dulu ya. Jadi akan kita lakukan lagi pemijatan di area ini. Sekarang kita akan mengundang oksigen dan darahnya naik. Caranya bagaimana? Ini jalur oksigen dan darah ya. Nah, caranya kita kasih pelumasnya dulu teman-teman, biar lebih nyaman ya. Kita adakan pemijatan. Ini pas tepat di bawah telinga. Telinganya kita dorong sedikit ke atas, lalu kita tekan ke dalam, lalu kita adakan penekanan turun seperti ini ke bawah. Atau kita adakan relaksasi dengan cara menekan ke bawah. Biasanya setiap keluhan itu ada di area ini. Nah, ini ya teman-teman ya, otot yang menempel pada tulang kepala kita. Nah, ini seperti ini. Ini di belakang rahang ya. Teman-teman boleh simak video ini. Tepatnya di bawah telinga. Ini seperti ini. Nah, ini. Ini untuk mengundang atau memperlancar aliran oksigen dan darah menuju ke kepala. Jadi tadi yang kita relaksasi di sini tuh akan semakin merasa nyaman teman-teman. Saat ini kita buka atau darahnya kita undang. Contoh seperti ini. Ini ada kekakuan yang kita temukan di dalamnya ya teman-temannya. Tapi kekakuan ini juga jangan terlalu dikerasi ya, atau jangan terlalu diberikan tekanan kuat. Lalu didorong sekuat-kuat mungkin, jangan. Cukup dengan perasaan saja. Nah, ini seperti ini. Yang perlu kita hindari teman-teman, pemijatan ini jangan sampai terdapat cedera pada jaringan-jaringan otot di setiap orang yang kita pijat. Nah, seperti ini. Ini kalau seperti ini nih teman, kadang juga mengundang sakit kepala ya, sering-sering pusing karena terhambatnya aliran oksigen dan darah. Nah, setelah itu kita akan kerja di sebelah kanannya ya teman-teman, tapi jangan lupa kasih pelumasnya dulu seperti ini. Kemudian ingat teman-teman, ini di bawah telinga ya, kita dorong sedikit ke atas telinganya atau kupingnya. Ini kita tekan. Nah, ini sedikit ada masalah juga ya, kelihatan. Nah, ini ada jaringan-jaringan yang bisa nampak teman-temannya. Nah, seperti ini. Ini kita tekan, lalu kita dorong ke arah bawah. Ini lebih kerasa toh? Kupingnya bunyi. Nah, kupingnya bunyi kayak berdenging gitu. Kelihatan karena di sini jaringan-jaringannya muncul nih saat kita lakukan penekanan seperti ini tuh muncul dia. Nah, jadi bisa dibilang ada persoalan sedikit ya. Iya, kupingku ini memang bunyi-bunyi. Berdenging-denging gitu. Nah, kalau salah, misalnya tidurnya entah ke kiri gini, dia bunyi. Dia Sudah bunyi. bawa ke dokter THT, gak ada masalah di dalam. Nah, ini teman-teman ya, sudah dari dokter. Ini kita jelaskan sedikit ya persoalan berdenging, kuping berdenging.
Kuping berdenging tersebut bukan hanya persoalan dari gangguan saraf yang ada di kepala, tetapi kuping berdenging ini juga bisa disebabkan oleh karena asam lambung yang menekan fungsi ginjal, ya, yang menekan fungsi ginjal berdampak atau berefek ke kuping kita atau kuping kita bisa berdenging. Jadi berdengingnya kuping itu bukan hanya satu masalah, bukan hanya dibilang mungkin ada gangguan pada saraf ya. Intinya memang begitu. Tapi faktornya atau penyebabnya itu bukan dari persoalan hanya di sini atau hanya di saraf di kepala ya, tetapi juga dari asam urat, dari asam lambung. Contohnya ini ya. Nah, ini salah satu persoalannya. Ini kekakuan atau penebalan di otot ini. Nah, ini yang menyebabkan juga berdenging pada kuping. Adik Vivi merasakan ini hanya di sini atau terbagi? Kebagi ke bawah. Sampai kebagi di bahunya teman-teman ya. Ini kita sentuh ini, sampai kerasa di bahu sini. Ini koyok ya? biar lebih nyaman ya. Biar lebih nyaman gitu ya. Enggak masalah ya. Itu kan bisa meringankan ya. Oke, itu enggak masalah. Nah, ini akan kita relaksasi lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kita upayakan penebalan ini supaya berkurang. Kalau untuk instan hilang ya teman-teman ya, mungkin itu enggak benar ya. Jadi kalau ada yang mengatakan pemijatan ini instan, saya rasa enggak benar. Karena persoalan seperti ini itu, kekakuan seperti ini nggak bisa direlaksasi satu kali betul-betul langsung kebuka, langsung sempurna. Saya rasa enggak ya. Nah, ini seperti ini caranya teman-teman. Kayaknya ini adik Vivi ya, perlu kita kretek ya, supaya otot-otot yang ada di setiap sudut-sudut tulang yang menempel itu bisa lebih baik lagi. Selain kita pijat refleksi, kita adakan kretek karena aku juga yakin bahwa kedua metode ini, pijat refleksi dan pijat kretek, itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh setiap yang punya masalah keluhan ya, keluhan-keluhan pada otot. Ini sudah mulai berkurang di Vivi ya sakitnya ya, sudah mulai berkurang karena di sini penebalannya sudah mulai kurang yang kita rasa. Nggak seperti tadi terlalu tebal ya. Nah, ini kita relaksasi seperti ini teman-teman. Oke, kita posisikan kembali wajahnya. Kemudian kita akan kembali lagi ke aura wajahnya. Ini sangat nyaman ya teman-teman. Sangat nyaman kerasa. Ini kalau kita relaksasi seperti ini teman-teman. Lalu kita membawakan lagu yang cukup romantis misalnya ya. Setiap yang kita pijat itu bisa tertidur dengan nyaman teman-teman. Seperti ini. Contohnya misalnya lagu seperti ini. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku, untuk yang terakhir, bukan menghilang jauh darimu. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Yang kita kerja sekarang ini adalah saraf penghubung ya. Saraf ini yang menghubungkan dari mulut ke hidung, dari mulut ke mata, dan dari mulut ke telinga. Nah, ini. Di sini letaknya saraf-saraf penghubung kita, teman-teman. Seperti ini cara merilisnya, pelan-pelan saja. Kita tarik lagi. Kemudian ya, teman-teman boleh perhatikan ya. Ini ya, ini kita tempelkan di sini. Seperti ini. Lalu jari-jari kita menempel di bawah dagu seperti ini. Ini kita tarik pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Ini fungsinya teman-teman. Di sini tuh kadang ada otot yang kaku yang menempel di dagu kita. Jadi caranya seperti ini. Kita seperti menikmati juga ya. Kita sentuh, kita tekan, kita tarik pelan-pelan seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita sentuh, kita tekan, kita tarik ya. Sambil yang di pipi ini ya, itu kita juga rilis seperti ini. Nah, begini caranya teman-teman. Lalu kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sampai di bawah telinga. Seperti ini. Ini boleh kita lakukan berkali-kali, nggak apa-apa. Yang penting itu penekanannya saja. Jangan ditekan terlalu dalam atau terlalu kuat. Seperti itu teman-teman ya. Metodenya seperti ini. Cara pemijatan. Kalau untuk misalnya membantu mengerjakan saraf di mata boleh. Caranya seperti ini. Ikut lingkaran mata ya. Ini seperti ini.
Tapi di sini penekanan betul-betul harus disertai dengan perasaan ya. Karena saraf ini nggak mau kalau kasar, dia gampang cedera. Nah, caranya seperti ini. Tekan di samping hidung ya, lalu kita tarik ke arah luar seperti ini. Ikutin lingkaran matanya seperti ini. Kemudian kita akan tekan ke dalam seperti ini teman-teman ya. Tapi ini juga harus ekstra perasaannya. Nah, seperti ini. Tekan, tahan sebentar, kira-kira ada 1 menit ya. Tahan. Kita rilis ke arah luar. Seperti ini. Nah, teman-teman boleh simak videonya. Jika teman-teman ingin mempraktekkan di rumah, silahkan dengan orang-orang yang Anda kasih ya. Jika punya keluhan boleh Anda praktekkan, silahkan saja. Tetapi langkah-langkah yang kita tempuh itu memang menyentuh dengan perasaan, menyentuh dengan lembut ya, bukan dengan kekuatan tenaga kita ya. Lalu di depan telinga di sini ya, ini banyak pertemuan jaringan di area ini. Nah, ini juga cukup kerasa ya penebalannya seperti apa. Ini yang di kanan nih, terutama yang di kanan ya, berbunyi-bunyi seperti itu. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini pun kita tekan pelan ya. Lalu kita rilis dengan cara kita adakan gerakan seperti membuat lingkaran kecil ya. Nah, seperti ini. Atau kita tarik-tarik seperti ini ke atas nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman. Setelah ini langkah berikutnya, jari-jari ini kita tempelin semua. Ini seperti ini. Kita tempelin semua. Lalu kita tarik ke arah atas, ke arah ubur-ubur. Ini seperti ini. Nih. Jadi kita semakin memperbaiki aliran darah di kepala supaya semakin baik, semakin menyebar ya, semakin maksimal, semakin lancar. Jadi itu bisa mengurangi kerutan-kerutan yang ada pada wajah. Nah, ini kelihatan adik TV ini sudah mulai sangat merasakan nyamannya teman-temannya. Nah, ini sampai rasanya udah lebih enak ya, lebih nyaman, lebih tenang. Nah, yang teman-teman perlu ketahui ya, jika di sini ada masalah, ya, ada hambatan, itu membuat tendon yang di belakang ini, otot yang di belakang ini terdapat darah yang mungkin terendap agak lama, artinya perputaran darah di situ nggak baik ya. Otomatis dia akan merasakan imbas di area ini. Tapi nanti ini bisa kita sentuh dengan baik di saat adik Vivi ini posisi duduk ya. Kalau untuk posisi sekarang kita belum bisa menyentuh dengan baik, dengan benar ya. Jadi sekarang kita akan relaksasi lagi kembali sebelum adik Vivi kita posisikan duduk. Jadi kalau yang pengen ke pengantenan ya, ke acara-acara, nggak perlu pakai makeup yang merah-merahin pipi gitu ya. Cukup seperti ini nih, pipinya langsung, nah, cantiknya langsung nampak aslinya ya. Nampak dia. Cantik begini lebih bagus teman-teman. Aku lebih suka, lebih alami ya, daripada yang harus pakai ini makeup terlalu tebal gitu ya. Lagian ribet teman-teman. Nanti kalau pulang acara capek lagi cuci mukanya. Oke, kita rasa ini sudah cukup untuk mengundang aliran darah dan oksigen cukup mengalir ke kepala teman-teman. Sudah cukup menyegarkan di area wajah dan kepala. Kita tarik lagi sedikit ya, seperti ini. Nah, sekarang kita posisikan duduk kembali. Ikat kembali rambutnya dikit. Nih, anu kamu lihat. Nah, sekarang kita kembali kerja di area punggung dan leher. Nah, teman-teman. Ini teman-teman boleh saksikan ya. Ini tanda-tanda merah ini. Itu karena kurang maksimalnya peraliran darah di area itu. Makanya merahnya lama seperti itu ya. Kalau dia maksimal artinya bagus aliran darah di situ, merahnya nggak akan bertahan lama teman-teman. Tetapi ini di dalam sinilah persoalannya.
yang adik Vivi sering keruhkan ya teman-temannya. Tapi sakitnya sudah berkurang ya Vivi ya, sudah berkurang nggak kayak tadi ya. Nah itu. Kemudian ini teman-temannya, di belakang kuping di bawah ini kita tekan pelan-pelan di area ini ya, sambil kita rasa-rasa seperti ini teman-teman. Lalu kita tarik dia ke bawah seperti ini teman-teman. Nih, ini juga membawa sensasi yang nyaman buat orang yang kita pijat karena sangat efektif membuat aliran darah dan oksigen itu cukup menuju ke kepala. Nah, teman-teman boleh simak video ini. Kemudian yang saya katakan tadi di sini area ini terdapat darah yang mengendap ya, yang kadang mengalir lamban. Ini akan kita tekan seperti ini teman-teman. Kita relaksasi seperti ini. Nah ini ya teman-teman. Ini kita tekan sedikit, lalu kita dorong ke arah atas seperti ini teman-teman. Nah tapi pelan-pelan saja ya. Jangan melakukan penekanan yang terlalu berlebihan atau terlalu kuat. Kemudian di area ini juga kita cari, kita rilis ya, supaya aliran darahnya itu bisa lebih baik lagi mengalirnya. Nah ini teman-teman, jika kita rasa masih kurang maksimal lagi ya, kita akan tekan di area ini, kita tarik. Nah ini untuk merelaksasi kekakuan yang ada di sini nih. Nah ini ada dua otot ya yang ke atas, itu yang kita tarik seperti ini teman-teman. Kita tarik dia dengan perasaan saja ya, pelan-pelan ya, seperti ini. Buat teman-teman yang punya tekanan darah tinggi, ini sangat baik ya, memijat, pijat refleksi, membuka semua jaringan-jaringan darah atau pembuluh-pembuluh darah yang menebal supaya aliran darahnya itu bisa kembali baik. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan lupa ya teman-temannya, simak videonya, like, subscribe. Jika bisa kami minta bantuan, bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain ya, agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui ilmu pemijatan ini ya, atau ilmu sehat pemijatan. Ini Vivi ada sedikit masalah ya di sebelah kanan ini. Nah ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan menggerakkan tangannya ya. Tangan kamu santai ya. Ini akan kita putar-putar seperti ini teman-teman. Kita putar-putar seperti ini. Kita rasakan kira-kira di masih area mana kira-kira yang bermasalah. Tapi ini baru pijatan pertama kali teman-temannya, karena pemijatan ini nggak selamanya bahwa satu kali pijat itu langsung instan, langsung sembuh total ya. Tetapi jika sembuh total lebih baik lah kalau sembuh total. Artinya satu kali pijat keluhannya langsung hilang. Cukup lunak saya rasa teman-teman ya. Keluhannya adik kita sudah tidak terlalu merasakan lagi. Coba baunya dipegang lagi adik kita seperti ini ya. Kita cek lagi otot yang di sini. Nah ini oke, lepaskan. Sekarang kepalanya lemah, santai ya. Ini om akan tarik seperti ini. Kalau ditarik seperti ini kira-kira kamu rasakan keluhan di area mana Vicky? Gak ada masalah, gak ada masalah. Kalau seperti ini kerasa di situ. Ini sekarang di kanan kerasanya. Kalau begini sudah nggak terlalu. Ada tapi iya Sedikit, tapi udah enggak. kecil. Justru ini di kanan sekarang yang kerasa ya. Nah tadi teman-teman di kanan nggak ada kerasa apa-apa. Tetapi di kanan ini ada masalah di area ini nih. Ini persoalannya. Ini terjadi penyumbatan di area ini teman-teman ini. Ah ini. Ini adik Cici terasa bagaimana ini? Kerasa ya? Kalau dipegang gini nggak terlalu ini. Nggak terlalu. Iya, cuma tadi pas gini. Kerasa. Nah ini teman-teman ya. Ini mungkin kita akan keretek ya teman-teman ya. Kita akan keretek. Tujuannya untuk semakin melepaskan otot-otot yang nempel di persendian ya teman-teman. Nah akan kita keretek. Tetapi kalau keretek teman-teman, aku lebih suka melakukan keretek di leher pada saat posisi berbaring ya, posisi berbaring. Oke, jadi adik Vivi ini boleh baring kembali ya. Tengkurap. Iya, telentang gini, telentang. Oh. Baring, santai saja ya. Nah, relax ya. Jangan ada yang ditahan atau jangan mengikuti pergerakan ya. Santai saja. Kepala adik Vivi akan kita posisikan seperti ini dulu teman-teman ya. Agak miring sedikit ya ke kanan.
Kemudian ini akan kita rangkul. Ini dagunya kita sentuh seperti ini, kita posisikan seperti ini. Ini mentoknya sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, lemas saja ya. Lalu kita itu dia teman-teman ya. Aduh, enak apa tuh? Adik Bibi ketawa karena memang merasa nyaman teman-teman. Merasa nyaman, merasa segar gitu ya, enak ya. Nah, inilah yang saya katakan bahwa pijat refleksi dipadukan pijat metode kretek itu membawakan hasil yang bisa lebih baik lagi. Kemudian kita akan posisikan lagi seperti ini teman-teman ya. Caranya ya, ini kan kita kretek ke sebelah kanan, kepalanya kita geser ke sebelah kiri dulu sedikit. Kemudian kita rangkul ya, lemas saja di pipi, nggak usah diikutin. Anda seperti berbaring saja ya. Ini seperti ini, jadi rahangnya kita sentuh seperti ini nih. Seperti itu teman-teman. Rasa seperti itu ya. Dan rasanya memang nyaman teman-teman. Seperti itu. Rasanya nyaman. Ketarik di area itu ya. Nah, itulah yang kaku. Ini boleh kita relaksasi kembali teman-teman. Nih ya. Biar oksigen dan darahnya itu lebih maksimal lagi, lebih baik lagi teman-teman. Nih. Ini tadi cantiknya masih tetap ada ya teman-teman, aura merah-merahan meronanya seperti apa itu di wajah yang bikin wanita kelihatan cantik itu masih tetap ada, masih tetap kelihatan. Dan ini bisa mengurangi kerutan-kerutan. Juga bisa mengurangi sakit-sakit kepala teman-teman ya. Rahang yang mungkin kurang terbuka ya, sudah kurang nyaman ototnya, itu persoalannya di area sini teman-teman. Kalau dia kaku ya semakin susah kebuka. Kita tarik lagi ke ubur-uburnya ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, untuk tulang belakang saya nggak bunyikan teman-temannya karena kita tidak adakan pemijatan atau relaksasi di area tersebut ya. Cukup kita renggangkan tadi persendian yang ada pada leher. Sekarang adik Vivi boleh bangun ya. Terus adik Vivi rasakan ya, tangannya sekarang bagaimana. Ini berbeda ya, suhu sudah berbeda. Ini abang rasakan sudah semakin adem daripada yang kanan. Ini